Dua mantan menteri yaitu Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini diperiksa oleh penyidik KPK. Nadiem diperiksa perihal dugaan pengadaan Google Cloud, sementara Yakut Khalil diperiksa terkait perkara kuota haji tahun 2024. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung bersama rekan jurnalis Metro TV Andromeda Arizal langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat sore Andromeda, hingga sore ini apakah Nadiem Makarim telah selesai menjalani pemeriksaan di KPK? Selamat sore Gemma dan juga pemirsa, betul sekali seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa hingga sore hari ini ada dua menteri yang dilakukan pemanggilan terkait dengan klarifikasi ada dugaan kasus korupsi di Gedung Merah Putih KPK. Pertama adalah Nadiem Makarim yang juga merupakan Menristek Dikti, dan yang kedua adalah Yakut Khalil Qaumas atau Menteri Agama terkait dengan kuota haji. Untuk yang pertama adalah Nadiem Makarim sendiri tadi datang sekitar pukul 9:17 waktu Indonesia bagian Barat, dan hingga pukul 4 sore hari ini masih terus menjalani klarifikasi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi. Dan kalau kita melihat memang selama 7 jam ini Nadiem Makarim sendiri ini masih melakukan klarifikasi. Kalau kami ketahui memang ada 3 keterangan ataupun 3 kesaksian yang akan dijelaskan oleh Nadiem Makarim. Pertama berkaitan dengan Google Chromebook, kemudian juga yang kedua adalah Google Cloud, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kuota yang diberikan kepada siswa baik itu SD, SMP, SMA pada masa pandemi COVID-19. 3 hal inilah yang akan didalami, terutama berkaitan dengan klarifikasi di hari ini oleh KPK. Memang kalau kita melihat dari kasus Nadiem Makarim sendiri ini, Nadiem ini bukan merupakan orang pertama yang telah dipanggil. Memang sebelumnya sudah ada beberapa pihak juga yang dipanggil oleh KPK. Pertama adalah staf khusus di Mendikbud Dikti Nadiem, itu Fiona Handayani, kemudian juga mantan komisaris Ugoto, dan juga beberapa pihak lainnya. Memang hingga saat ini, kalau kami mengutip apa yang disampaikan oleh dari PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu Asep Guntur, mengatakan bahwa saat ini masih dalam tahap penyelidikan, namun tidak menutup kemungkinan setelah dari keterangan yang disampaikan oleh Nadiem Makarim hari ini akan naik menjadi penyidikan. Kalau kita ungkap juga, Gemma dan juga pemirsa, memang apa saja materi-materi yang akan disampaikan dari penyidik KPK terhadap Nadiem Makarim di hari ini adalah berkaitan dengan sejumlah hal, terutama kalau kita melihat dari Perpres nomor 16 tahun 2018 terkait dengan penggunaan barang dan jasa untuk dilakukan secara efektif, efisien, kemudian juga bersaing, adil dan akuntabel. Mungkin penyidik dari KPK akan menggali seputar hal itu. Ini apakah pengadaan barang dan jasanya ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan, kemudian juga apa sesuai juga dengan realisasi anggaran yang ada, bahkan adalah berkaitan dengan implementasi, kemudian juga proses lelang tendernya ini apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ataupun tidak. Dan kalau kami melihat apakah mungkin adanya indikasi terkait dengan pelanggaran ataupun 3, ini masih menjadi sebuah dugaan begitu, Gemma, karena hingga sejauh ini belum ada keterangan resmi juga dari pihak KPK hingga per sore hari ini. Namun kalau kita merujuk begitu pada pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, bahwa apabila memang terkait dengan kasus ini ada menguntungkan diri pribadi ataupun juga menguntungkan koperasi, maksud kami menguntungkan organisasi ataupun juga menguntungkan pihak lain, namun tidak kemungkinan pasal ini akan diberlakukan oleh KPK. Nanti kita akan tunggu, Gemma dan juga pemirsa di rumah, bagaimana hasil dari keterangan penyidikan yang dilakukan oleh Nadiem Makarim di Gedung Merah Putih KPK. Gemma. Iya, Andromeda, kalau untuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, apa yang digali oleh penyidik KPK pada hari ini? Ya, betul sekali Gemma. Selain dari Nadiem Makarim sendiri, yaitu adalah Yakut Khalil Qaumas, itu Menteri Agama, saat ini memang sudah dilakukan pemeriksaan. Kalau tadi pemeriksaan kami lihat ini berjalan kurang lebih selama 5 jam begitu. Tadi Yakut Khalil Qaumas datang sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat dan selesai dilakukan pemeriksaan sekitar pukul 14.25. Memang tadi ada beberapa keterangan begitu yang kami highlight terkait dengan apa saja yang digali begitu. Tadi memang Yakut Khalil Qaumas tidak merinci berapa pertanyaan disampaikan oleh penyidik KPK, namun dirinya menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi terkait dengan kuota tambahan. Kemudian kami pun juga tadi pagi sempat menyampaikan gitu dan juga mendengarkan keterangan dari juru bicara dari Yakut Khalil Qaumas, yaitu Ana Hasbi, di Gedung Merah Putih
KPK bahwa Ana Hasbi ini menyebutkan bahwa terkait dengan penjelasan ataupun juga pemberian kuota haji di tahun 2024 ini adalah rumit. Mengapa disebutkan katanya rumit begitu? Karena kalau kami flashback melihat di tahun 2024 sendiri bahwa kuota yang seharusnya berdasarkan dari undang-undang yaitu adalah 92% untuk reguler, kemudian juga 8% adalah untuk khusus begitu. Namun ketika ditambahkan ataupun diberikan kepada pemerintah Indonesia tambahan oleh pemerintah Arab Saudi yaitu berjumlah 20.000, namun kebijakan yang dilakukan oleh Yakut Khalil Qomas ini adalah membagi menjadi 50% dan 50% begitu. Hal ini menurut dari KPK ini adalah telah melanggar undang-undang yang ada. Namun untuk terkait dengan klarifikasi, kemarin pun juga PLT dari KPK sendiri menyampaikan yaitu Asep Guntur memang meminta keterangan apakah ini ada diskresi ataupun juga kebijakan ataupun juga ada perintah dari atasan, itu adalah presiden kala itu, untuk memberikan kuota haji ini tambahan sehingga kuota haji khusus ini mendapatkan 50%. Kita masih akan tunggu begitu Gemma dan juga pemirsa terkait dengan kasus kuota haji ini karena ini masih menjadikan adalah di babak awal begitu, karena sejauh ini memang sudah ada beberapa keterangan-keterangan saksi-saksi lainnya. Nanti kita akan masih menunggu bagaimana kelengkapan dari kuota haji ini yang sehingga menurut KPK ini seharusnya kuota haji ini bisa diberikan kepada kuota haji reguler. Gemma, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andromeda Rizal atas informasi Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.